Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin pada kesempatan siang hari ini kami akan berbagi tutorial cara mengusulkan standar harga melalui SIPT. Sekedar info dari kami, untuk tahun 2023 pengusulan standar harga wajib menggunakan SIPT. Jadi bagaimana caranya? Kita langsung saja kita masuk di usernya kita sebagai operator. Jadi info tambahan untuk pengusulan standar harga, user yang digunakan adalah usernya eselon 4 atau staff atau operator. Kemudian masukkan passwordnya. Ini saya menggunakan usernya operator. Kemudian kita pilih usul standar harga. Nah, kita akan dibawa ke tampilan usulan standar harga. Kemudian kita usul. Lalu kita pilih jenis usulan, karena ini baru kita pilih baru. Nanti kalau mau perubahan harga bisa pilih perubahan harga, atau mau tambah rekening bisa pilih tambah rekening. Karena baru kita pilih standar harga baru. Kemudian ini kelompok ini ada 4, ada SSH, SBU, HSPK, dan ASP. SSH dia adalah barang-barang yang berbentuk fisik. Kalau SBU dia lebih ke jasa hotel, jasa sewa, jasa servis, dan lain sebagainya. HSPK ini sedikit teknis, sama juga ASB, ini kami yang buat dengan tim standar harga. Nah, contoh kita pilih SSH. Nah, kode barangnya kita pilih, misalnya yang saya mau usulkan komputer. Contoh komputer unit lainnya. Kemudian pilih komputer. Nah, spesifiknya misalnya RAM-nya misalnya dan sebagainya. Kemudian kita pilih harga satuan, misalnya 10 juta. Kemudian kita pilih satuannya. Jadi harga ini belum termasuk pajak. Jadi harga asli. Kemudian indeks penyesuaian harga satuan. Ini maksudnya penyesuaian harga untuk tahun berikutnya. Karena 2023 kita mengusulkan di 2022 ini, maka prediksi perubahan harga di tahun berikutnya. Ini yang dimaksud dengan indeks penyesuaian harga. Biasanya kami di tim standar harga menggunakan inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini contoh saja, misalnya indeks penyesuaian harganya misalnya 10%. Kemudian jenis produknya, ini apakah produk dalam negeri atau di luar negeri, misalnya di dalam negeri. Kemudian tingkat komponen dalam negeri. Jadi maksudnya tingkat komponen dalam negeri, misalnya laptop ini, komputer ini dia bahan dasarnya dari mana, komponen-komponennya dari mana, apakah semuanya dari dalam negeri atau bahan-bahannya ada di luar negeri. Nah, kalau produknya dalam negeri,
kemudian komponen-komponennya semua dalam negeri, maka isi saja di sini 100% komponen dalam negeri. Atau misalnya 50% dari luar, 50% dari dalam negeri, dia tinggal isi saja 50%. Kemudian masukkan keterangan kalau ada keterangan. Kemudian selanjutnya pilih rekening belanjanya. Rekening belanjanya misalnya komputer, karena ini di atas 500.000, jadi dia masuk kategori belanja modal. Misalnya belanja modal komputer unit lainnya. Kemudian selanjutnya dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini maksudnya dokumen hasil survei, atau bisa dari katalog, atau bisa dari yang lainnya. Misalnya kita unggah dokumen. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada dokumen penawaran, ini bisa juga dimasukkan. Dari katalog juga ada, dari survei juga ada. Jadi contoh kita survei pasar. Survei pasar ya kita harus masukkan dokumennya, dokumen hasil surveinya. Ini bisa kuesioner dari kita yang ditandatangani oleh toko, itu bisa. Ini kita contoh. Kemudian satu lagi misalnya survei pasar sama. Ini wajib 3. Wajib harus ada 3. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, kalau ada lagi kita tinggal tambahkan dan seterusnya. Oke, selanjutnya standar harga yang kita usulkan kita kirim ke tim standar harga di keuangan. Nah, data kita sudah terkirim, kita menunggu verifikasi dari tim standar harga. Oke, untuk mengecek kita bisa cek di sini monitor usulan. Nah, ini komputer yang kita usulkan tadi. Kita cek di sini. Nah, ini statusnya verifikasi oleh kepala OPD. Kalau sudah keterangan seperti ini, berarti usulan kita sudah diverifikasi oleh tim anggaran atau tim standar harga. Selanjutnya kita verifikasi menggunakan user kepala OPD. Contoh kita masuk ke kepala OPD atau kepala SKPD. Nah, ini datanya sudah masuk di sini. Kemudian saya sebagai user ini sebagai user eselon 2, kalau sudah dianggap sudah pas, kita proses. Nah, setelah diproses oleh eselon 2, kita kembali ke si operator tadi. Kita buatkan suratnya. Setelah itu kita buat surat. Kemudian ini kita masuk di ini menu buat surat, kita centang, kemudian buat surat, kemudian pilih ya. Lalu surat yang sudah dibuat kita cetak. Ini yang tanggal 9 ini. Berarti ada 3 surat ini. 3 surat ini kita buka
Ini komputer yang kita usulkan. Ini nanti ditandatangani oleh eselon 2-nya atau kepala SKPD dan ditempel materinya. Kemudian suratnya ini, kemudian ini surat pernyataan. Jadi ada 3 surat nanti. Nah, 3 surat ini yang akan Bapak Ibu bawa ke tim anggaran untuk diverifikasi kembali. Kalau sudah oke, maka standar harga yang diusulkan oleh Bapak Ibu akan diproses lebih lanjut untuk diinput ke dalam SIPD, dan Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya di Indonesia. Terima kasih, demikian tutorial singkat saya cara mengusulkan standar harga. Selamat siang.